Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang nafsu. Ini khas juga katanya Ahmad Wahid. Hawa nafsu itu harus dihargai dan disalurkan. Dia tidak boleh ditentang, dilemahkan, apalagi dibunuh. Kesalahan kita bangsa Indonesia, terutama umat Islam, selama ini melakukan penjijian. Apa ya? Saya tidak tahu ini baku apa enggak istilah penjijian itu. Penjijian atau memandang rendah hawa nafsu, dan selalu membawa slogan harus ikhlas, sukarela, tanpa pamrih, tidak interest, dan lain-lain. Kita kan sering sok kayak gitu. Padahal nafsu-nafsu pribadi merupakan motivasi-motivasi yang sangat berguna untuk memperoleh kemajuan. Dan dalam masa pembangunan sekarang ini, justru kita harus bisa mengeksploitir nafsu untuk lancarnya pembangunan. Nah, itu kalimatnya khas ya. Mengeksploitir nafsu-nafsu untuk lancarnya pembangunan. Bahaya dari pengekalan hawa nafsu ialah menimbulkan macam-macam kemunafikan. Jadi nafsu hendaknya diarahkan dan dikombinir dengan rasio, dalam tanda kurung plus wahyu. Jadi ini mengkritik beberapa budaya kita di Indonesia yang cenderung menyisihkan nafsu, hawa nafsu, mungkin termasuk hasrat, ambisi. Kalau ada orang berambisi apa, itu rasanya orang ini terlalu duniawi, kan rasanya ngono. Jadi saya pengen kamu terlalu duniawi. Hidup itu mbok yang tawakal, yang ikhlas, yang pasrah sama Allah, yang itu kan katanya Ahmad Wahid. Lu lihat kalau semua orang kayak gitu, kapan majunya kita? Biar saja Barat yang maju, kita tidak usah begitu. Yang penting di akhirat besok kita jaya, kan banyak yang begitu. Nah, kalau semua dingin, kapan kita maju? Ya, tidak apa-apa bercita-cita, berhasrat, punya gairah, ingin mencapai apa, tidak apa-apa. Saya ingin kaya Pak, ingin punya istri cantik Pak, ingin punya kerjaan mapan. Loh, ini kan pendorong semangatmu untuk maju. Kalau tidak ada ini ya kita susah berkembang, susah jadi lebih baik. Jadi, dan hati-hati juga, nafsu itu sifatnya alami. Kalau bahasa bulan lalu, sifatnya fitrah, setiap orang punya. Tidak boleh dibunuh, kalau dibunuh tidak manusiawi. Makanya kemarin nikah itu ya secara umum orang menyebutnya wajib, paling tidak sunnah. Maka siapapun yang berkecenderungan menjijikkan atau memandang rendah nafsu, biasanya orang-orang ini di paragraf terakhir itu kecenderungannya perilakunya agak munafik. Jadi munafik itu kayak nggak mau tapi yo, iya. Kawannya kalau ada apa itu wah haram, saya kayak gitu nggak mau, ya karena belum ada kesempatan. Begitu ada kesempatan lebih ganas daripada yang itu ya kritiknya Ahmad Wahid. Adalah biasanya orang yang kayak gini itu kecenderungannya munafik. Jadi mending diiyakan tapi dikontrol, diarahkan, dikombinir dengan rasio plus wahyu. Akalnya jalan, memedomani wahyu Quran dan Sunnah, tapi terus dipakai untuk ngontrol implementasi dari keinginannya hawa nafsu. Kalau sudah pengen kawin, ya diatur, ada aturannya lewat nikah. Kan gitu, nggak ujuk-ujuk terus kawin. Pak, kawin ini kan fitrah Pak, saya harus kawin. Iya, fitrah ya fitrah, nih ya ada rumusnya kan gitu. Makan kan juga ada rumusnya, minum ada rumusnya, bergaul ada rumusnya, mengejar cita-cita ada rumusnya.
Pengen jadi presiden oke, pengen jadi DPR oke, pengen jadi kan gitu. Neng yo jalannya yang baik. Nah itu gunanya kontrol. Jadi akal kita pergunakan untuk mengkontrol implementasi hasrat dan hawa nafsu kita, biar tidak jadi orang munafik. Seolah-olah tidak, padahal iya. Itu kan orang munafik. Saya ikhlas kok Pak, tapi ngomong ikhlas itu sangat terpaksa sekali. Nah itu kan banyak orang kayak gitu. Jadi kita atur hawa nafsu kita hargai, kita salurkan, jangan ditentang, dilemahkan atau dibunuh. Itu pelajaran kedua setelah pelajaran tentang akal. Terus kalau ini tentang keberagamaan, agak panjang mungkin tentang keberagamaan ya. Jadi banyak orang susah membedakan antara Al-Quran dengan tafsir, antara agama dengan keberagamaan manusia. Jadi agama ya dia luhur, pasti baik, mulia. Tapi keberagamaanmu itu berarti penerjemahanmu terhadap agama dalam hidupmu itu tidak. Agama itu ilahi, keberagamaanmu itu manusiawi. Dan ini banyak dikritik oleh Ahmad Wahid melihat sekelilingnya. Walaupun kita mengatakan diri kita sebagai seorang penganut Islam, belum tentu pikiran kita telah berjalan sesuai Islam. Menurut saya nilai-nilai Islam itu sendiri tetap. Penafsiran tentang isi tiap-tiap nilai itulah yang dinamis. Kalau ada perubahan tentang apa saja nilai-nilai Islam itu, masalahnya bukan karena nilai itu sendiri yang berubah, tapi pengetahuan manusialah yang berubah dalam mencari nilai-nilai itu. Jadi agama, ideal-ideal agama yang pasti baik, pasti benar, pasti indah, itu itu sifatnya mutlak. Tapi pemahaman kita, penerjemahan kita terhadap kebenaran, kebaikannya agama, itu nilainya manusiawi, nilainya dinamis, bisa berubah sesuai situasi kita. Kadang-kadang kita juga nyari dalil itu kan sesuai kepentingan kita. Kemarin pakai apa, besok pakai apa, sesuai kepentingan. Itu jangan salahkan agamanya, kamunya. Kadang-kadang perilaku teror itu juga pakai dalil. Orang ngerusak pakai dalil. Jadi ya banyak kan sering saya contohkan, kamu pacaran berdua pakai dalil li ta'arufu. Padahal apa ya arahnya ke situ kan. Jadi yang dinamis manusianya. Dulu mungkin kamu memahami satu ayat apa, mungkin sekarang beda lagi. Kenapa? Kamu sudah berubah. Kitanya yang berubah ternyata, bukan nilai-nilai agamanya. Jadi mungkin kalian kuliah sekarang beda zaman dulu waktu aliyah atau waktu di pesantren misalnya. Dulu waktu di pesantren itu mungkin kamu lihat TV aja orang tidak pakai jilbab, hanya pakai itu, astagfirullah gitu kan. Kok ada orang begitu? Nanti setelah kuliah lama gitu kamu malah nyari yang kayak gitu. Kenapa? Mindsetmu berubah. Ajaran agamanya sih ya tetap begitu, tinggal siapa menafsirkannya jadi bagaimana. Gitu loh. Dulu kamu naik bis dijajari perempuan istighfar tidak sampai turun lagi, astagfirullah. Sekarang naik bis meleh malahan, wah mana yang jajar itu. Kalau sekarang dalilnya ganti, itu kan subhanallah Pak, kebesarannya Allah gitu. Nah itu ada yang berubah dari dirimu sehingga membacanya sekarang berubah.
Maka tidak usah kaget loh, saudara-saudara kita yang di sana itu loh memahami agama kok begitu. Loh itu versi mereka. Belum tentu juga versimu lebih bagus dari mereka. Gitu loh. Kita ada banyak pemahaman. Makanya agama tidak mengkerucut pada carilah pemahaman yang sama, tapi fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah memproduksi kebaikan sesuai keyakinanmu terhadap kebenaran. Silahkan kamu jalankan versimu, mereka juga menjalankan versi mereka. Apa tidak boleh Pak saling kritik? Boleh, tapi kritik yang produktif, tidak untuk caci maki saling menjatuhkan. Oke, jadi rumusnya kenapa Islam itu macam-macam, padahal nilai Islam itu kan sangat mulia dan utama dan satu, ya karena Islam dipahami oleh manusia yang macam-macam, yang dinamis. Oke. Nah, katanya Ahmad Wahid, Islam yang kita tahu adalah Islam menurut tokoh. Interpretasi ulama belum Islam menurut Allah. Islam yang kita anut nanti merupakan Islam versi kita. Ini menegaskan yang tadi ya. Jadi Islam kita itu kan karena diajari ustadz siapa, ikut kiai siapa, mungkin manut bapak ibumu dulu dan seterusnya. Islam kita itu kan isinya ini gitu loh. Secara umum aku belum tahu apakah Islam itu sebenarnya. Aku baru tahu Islam menurut Hamka, Islam menurut Nasir, Islam menurut Abdu, Islam menurut ulama-ulama kuno, Islam menurut Johan, Islam menurut Subki, Islam menurut yang lain-lain. Dan terus terang aku tidak puas. Saya tidak tahu kalian berani apa tidak mikir kayak Ahmad Wahid ini. Yang ku cari belum ketemu, belum terdapat, yaitu Islam menurut Allah, pembuatnya. Bagaimana? Langsung studi dari Al-Quran dan Sunnah? Oke, akan ku coba. Tetapi orang lain pun akan beranggapan bahwa yang ku dapat itu adalah Islam menurut aku sendiri. Tapi biarlah, yang penting adalah keyakinan dalam akal sehatku bahwa yang kupahami itu adalah Islam menurut Allah. Aku harus yakin itu. Jadi jawaban terakhirnya ya memang susah. Saya mau nyari yang asli Quran hadis Pak, tidak mau yang menurut-menurut. Iya, kalau kamu mengakses langsung Quran hadis, hasilnya tetap menurut kamu. Ya kan? Kan ada itu kan, tidak mau ikut gitu kan, Nasir, Hamka, macam-macam kan. Sejak kecil selalu menurut. Saya ingin yang murni asli Pak, Quran hadis. Oke, katanya Wahid. Tapi begitu ini dilakukan, hasilnya apa? Tetap menurut. Ya menurut kamu sendiri. Nah terus gimana? Berarti kita tidak bisa lepas dari menurut tadi. Ya tidak apa-apa. Yang penting ada keyakinan di situ bahwa yang kamu ikuti itulah yang benar. Kesimpulannya apa? Ya berarti kalau tadi kamu menurut siapa, ikut ustadz siapa, kamu percaya kiai siapa, tidak apa-apa. Yang penting kamu yakin itulah yang benar, yang paling mendekati kebenaran menurut Allah. Jadi kuncinya di situ. Kalau kamu mengejar yang asli, yang menurut Allah, susah selama kita masih manusia di dunia ini. Mungkin besok di akhirat bisa tanya. Bisa kalau ketemu Allah di surga kan bisa tanya, ya Allah apa benar sholat itu kayak gini? Oh, sudah terlanjur kamu, tidak gitu harusnya. Tidak apa-apa sudah. Ya. Tapi kan sudah di surga, tidak apa-apa. Wis keliru sidik. Jadi
Tidak mungkin, agak berat kalau kita ingin murni Islam yang sejati. Tidak ada itu. Kalau pakai teorinya Immanuel kan das Ding an sich itu tidak bisa dijangkau. Das Ding an sich itu kacamata, misalnya sesuatu sesuai apa adanya barangnya di luar pengamatan manusia. Karena begitu kacamata ini saya lihat, kamu lihat, ya ini pasti selalu kacamata yang menurut kamu atau menurut saya. Di luar menurut nggak ada. Kacamata apa adanya ini loh Pak. Nah itu nanti menurut kamu pasti. Tidak mungkin tidak menurut kamu. Jadi das Ding an sich itu barang murni apa adanya. Itu tidak bisa ditemui. Begitu kamu temui selalu menurutmu. Gitu. Asli Pak, ini saya lihat warnanya juga hitam coklat. Nah ya kamu lihat coklat warna apanya. Mau ada yang lihat warna kacanya, nanti lihatnya warnanya bening. Selalu menurut. Oke, jadi keberagamaan kita selalu keberagamaan versi. Apa yang murni tidak ada. Cuma begitu kita pahami, lahirnya tetap versi. Dan itu tidak masalah. Yang penting diiringi keyakinan bahwa itulah yang benar. Kemudian apa? Ya fastabiqul khairat. Pastinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan.